Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Riffi Meldi. Saya berasal dari Teknik Mesin, Prodi mata kuliah Al-Islam. Baik, saya ini akan mempresentasikan hasil wawancara organisasi dakwah yang berorganisasi Yuk Ngaji pada yang dibawa oleh Ferry Yanda Fahmi pada tanggal 9 Januari 2023. Baik, sejarah dan pengertian Yuk Ngaji. Yuk Ngaji merupakan komunitas yang mewadahi potensi lintas generasi dan profesi untuk berbagi kebaikan, seperti ilmu pengetahuan, inspirasi, pengalaman, dan lain sebagainya, secara tatap muka dan melalui media online. Yuk Ngaji tersebar di 25 kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Malang, Pekanbaru, Palembang, Medan, Makassar, Kendari, Palu, Jayapura, dan kota-kota lainnya. Kegiatan perdana Yuk Ngaji dilaksanakan di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Bogor pada tanggal 9 Juli 2016. Tanggal tersebut menjadi tanggal berdirinya Yuk Ngaji. Yuk Ngaji berdiri atas gagasan Ustadz Felix Xiao dan rekannya, seperti Ustadz Usain Asadi, Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad, Ustadz Ihsanul Mutakin, dan Ustadz Abiyah Sakti. Mereka berhasil mengajak para warga media online untuk hadir mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di gedung LIPI tersebut. Didirikannya Yuk Ngaji berangkat dari kegelisahan pada pendirinya akan fenomena anak muda sekarang. Walaupun anak muda Indonesia banyak memiliki prestasi, realita lain mengatakan bahwa anak muda Indonesia juga rentan akan adanya pengaruh liberalisasi budaya yang masuk ke Indonesia. Para pendiri merasa perlu mengadakan usaha bersama untuk membentuk ruang berbagi kebaikan dan hal-hal positif sebagai wadah yang bermanfaat untuk anak muda Indonesia. Salah satu terobosannya adalah dengan memanfaatkan media sosial yang menjadi alat penting untuk kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat. Dalam merumuskan strategi guna mencapai tujuan dakwah, pasti terdapat faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat. Berikut faktor pendukung dan penghambat strategi dakwah kajian pekanan Yuk Ngaji. Faktor pendukung yang pertama, kedekatan generasi milenial dengan media sosial. Faktor yang kedua, tema yang menarik. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Yang selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, jadwal perkuliahan mahasiswa. Yang kedua, ada kesibukan internal tim media. Selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan berdirinya komunitas Yuk Ngaji secara umum adalah untuk menciptakan peradaban yang mulia dan membangun generasi Islam yang lebih baik. Sedangkan harapan didirikannya Yuk Ngaji adalah dapat menjadi salah satu bagian yang bermanfaat untuk mencerdaskan dan mencerahkan generasi Islam dengan cara mendalami agama Islam dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, Yuk Ngaji merupakan untuk mewadahi anak muda untuk mengenal Islam secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, Yuk Ngaji juga ingin membersamai mereka yang memiliki potensi, semangat, ide, gagasan, dan inspirasi agar dapat disampaikan dan dibagikan di dalam komunitas ini. Yuk Ngaji memiliki tagline atau The Power of Ngaji. Mereka yakin bahwa untuk menjalani hidup manusia tidak cukup hanya mengandalkan bekal materi, namun perlu bekal ilmu yang cukup. Ngaji di sini adalah mengaji. Maksudnya yaitu proses pembekalan diri membangun ke dalam dengan fondasi keislaman yang kuat, membangun visi hidup dan mengembalikan segala permasalahan dunia dan kehidupan kepada ajaran Islam. Tagline lainnya adalah hijrah tak
pernah semenarik ini sebelumnya, dan taat bahagia maksiat sengsaranya. Maksudnya adalah jikalau kita taat maka kita akan bahagia. Kalau kita ingin bahagia maka kita harus taat. Baik, selanjutnya eh, presentasi tentang pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah. Yaitu ada renovasi pojok literasi TK Aisyah 2 yang judulnya renovasi pojok literasi TK Aisyah 2 Pekanbaru, waktu kunjungan Pekanbaru 11 Januari 2003. Pelaksanaan anggota penyusun kegiatan Universitas Muhammadiyah Riau 2003. Waktu pengerjaan 10 hari, sumber dana iuran masing-masing anggota pelaksana. Membaca merupakan suatu kegiatan yang penting dalam proses belajar mengajar karena membaca adalah kemampuan penyerapan suatu ilmu melalui teks atau bacaan. Kita dapat mengetahui suatu informasi. Dengan membaca kita dapat menambah wawasan dan dapat berpikir secara kritis. Rendahnya minat baca anak ini menjadi kebiasaan membaca yang rendah, dan ini juga menjadi kemampuan membaca menjadi rendah. Oleh karena itu, kami membuat proposal kegiatan untuk mengadakan perbaikan pojok literasi di TK Aisyah 2 Pekanbaru menjadi lebih indah dan memiliki nilai guna bagi anak-anak TK, sehingga meningkatkan minat baca bagi anak tersebut karena ada tempat yang nyaman dan indah. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, kami meluruskan masalah yang mendasar, yaitu bagaimana anak-anak dapat menikmati pendidikan dasar mengenai pentingnya membaca pada tingkat taman anak-anak. Yang kedua ada bagaimana kondisi pojok literasi pada TK tersebut yang kurang layak itu diperbaiki. Yang ketiga ada bagaimana menjadi anak-anak untuk sadar dan akan pentingnya membaca sejak dini. Adapun tujuannya, pertama, memperbaiki tempat pojok literasi TK Aisyah 2 Pekanbaru yang kurang layak. Yang kedua, menciptakan anak-anak yang peduli akan pentingnya membaca pada usia dini dengan disediakannya pojok literasi yang indah dan menarik. Ya, anggaran biaya seperti kayak ini. Itu ada jadwal kegiatannya, ada survei lokasi, pembuatan proposal, penanda dan tangan proposal pada hari Rabu sampai hari Jumat. Baik, kesimpulannya, berdasarkan proposal ini, pojok literasi yang direnovasi digunakan untuk anak-anak TK untuk membaca dengan dipercantik dan dirapikan, membuat anak-anak menjadi semangat dan minat untuk membaca di sana. Demikianlah proposal kegiatan yang kami tentang renovasi pojok literasi TK Aisyah 2 kami buat. Kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang sudah membantu proses penyusunan proposal kegiatan kami. Juga berterima kasih pada para pihak yang menerima dan berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal kegiatan yang kami ajukan dapat diterima dan bermanfaat bagi semua. Kami berharap jika proposal ini dapat diterima banyak pihak sebagai tahapan awal untuk merenovasi pojok literasi TK Aisyah 2 Pekanbaru. Lampirannya, dan terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.